Oke, kita akan mulai kembali sesi kedua untuk fisika dasar. Tadi kita terakhir sudah membahas tentang kesetimbangan. Ada yang bingung nggak tentang kesetimbangan? Enggak kan? Aman ya? Pokoknya konsepnya setimbang. Pertama kita harus tahu dulu dia setimbangnya dalam kondisi apa. Setimbang biasa atau setimbang tapi tepat akan berotasi. Kalau udah tahu, tinggal masukin syaratnya. Bedanya kalau setimbang biasa, kalian boleh pilih poros dimanapun, pasti benar. Tapi kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi, porosnya itu harus tepat di titik putarnya. Itu dong bedanya. Oke, ketika kita udah belajar kesetimbangan, kita akan lanjut ke gimana kalau kondisinya tidak setimbang. Nah, jadi kita mulai menerapkan hukum kedua Newton ya, tapi dari sisi rotasi ya. Kan kalau yang hukum kedua itu kan sigma F sama M kali A. Kalau di linear kita udah belajar. Sekarang kita mau di eh, rotasi, berarti sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Nah, ini artinya untuk kasus tidak setimbang. Kasus tidak dalam kondisi setimbang. Nah, kita mulai dengan kasus eh, dinamika rotasi sederhana aja ya. Ini kasus dinamika rotasi sederhana. Kita coba ya. Nanti habis ini baru kita belajar yang katrol. Katrol yang bermassa. Kalau nggak salah belum saya kirim. Hmm. Mhm. 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 Oke, nah, saya kirim ke sini. Oke, kita lihat dulu ada yang mudah ya. Oke, oke. Kita mau coba yang sederhana dulu. Kita menghitung torsi ya. Menghitung torsi itu yang force 23. Oke, ini. Oke, ini kita yang ini manggul momentum. Bentar. Torsi dulu deh, yang gampang dulu. Yang ini kayaknya. Nah, oke. Kita mau coba bagaimana cara kita menghitung torsi. Oke. Torsi kan tadi kita tahu ya, rumusnya bisa pakai inersia kali alfa atau bisa pakai R cross F. Betul ya? R-nya itu adalah jarak yang dari bendanya ke poros. Jadi di sini kalau kita lihat ada suatu gaya, dia gayanya adalah 2I min 3K. Jadi dia udah IJK nih ya. Oke, dia mengenai sebuah benda ya, dengan posisi benda itu jadi kita tahu F-nya, gaya yang penyebabnya itu adalah 2I min 3K. Oke. Kemudian posisi bendanya terletak di 0,5 J min 2K. Relatif dari origin, berarti dihitung dari 0,0. Dalam unit vektor, berapa sih total resulting torsinya? Yang
dikenakan pada benda tersebut kalau kita hitung dari titik origin. Artinya suhu putarnya di origin, di 0,0. Yang kedua, kalau titik putarnya itu di 2I min 3J. Min 3K ya? Oke, jadi dia minta yang A itu apabila titik putarnya di origin. Origin itu artinya 0,0,0 ya. Gitu ya. 0,0,0. Kita mau tahu berapa torsinya. Berarti ini kita pakai torsi yang mana? I kali alfa atau yang R cross omega? R cross F. R cross F. Karena kita dikasih tahu posisi atau jarak dari dia ke titik putarnya dan F-nya ini dihitung dari origin ya. Dihitung dari origin. Oke, berarti kita pakai yang R cross product dengan F, gitu ya. Oke, karena ini kita ngitung porosnya di origin dan R itu dihitung juga dari origin. Berarti R-nya itu udah R posisi dari si bendanya, yaitu 0,5 J min 2K. Betul ya? Kita cross product dengan F-nya 2I min 3K. Oke? Masih ingat kan cross product ya? Kita coba. J cross I apa? J cross I min K. J cross K. J cross K I. K cross I. K I J. K K. No. Oke, gampang kan? Berarti kita punya berapa? 0,5 dikali 2, betul? Arahnya min K. Kemudian ditambah 0,5 dikali min 3 arahnya I, terus ditambah min 2 dikali 2 arahnya J. Yang terakhir nggak perlu kan? Oke, 0,5 kali 2, 1, jadi min K, dikurang 0,5 kali min 3, jadi min 1,5, I, dikurang 4J. Udah. Ini adalah torsi dari benda tersebut kalau titik putarnya ada di titik origin. Gitu ya. Nah, yang B gimana nih? Yang B gimana? Kalau titik putarnya itu nggak di origin, tapi di 2I min 3K. Paham? Oke. Gimana caranya? Jadi, hitunglah torsi apabila titik putarnya di berapa tadi? 2I min 3K. 2I min 3K. Secara konsep sama. Torsi itu adalah R cross F. Gitu ya. Bedanya di mana? Kalau tadi kan berdasarkan origin ya. Ketika dia titik putarnya tidak di origin, maka kita kasih di sini jadi delta R. Itu doang. Berarti delta R itu apa? Delta R itu adalah posisi dari bendanya dikurang posisi dari titik putarnya. Oke. Posisi bendanya di mana? Posisi bendanya di 0,5 J min 2K. Gitu kan ya? Putarnya di mana? 2I min 3K. Atau kita aja. 0,5 J min 2K. Oke, dikurang dengan 2I min 3K. Jadi ini berapa? Min 2I plus 0,5 J plus K. Betul? Oke, jadi ini adalah delta R yang kita pakai. Jadi
Kalian tinggal ganti aja yang semula R cross F menjadi delta R ketika titik putarnya itu tidak tepat di originnya, tidak di 0,0. Sudah, kita masukin ke sini. Berarti torsinya itu adalah delta R kita masukin min 2I plus 0,5 J plus K. Di cross product dengan F-nya. Tadi F-nya berapa? 2I min 3K. 2I min 3K. Kita lakukan cross product. Min 2 dikali 2. I cross I 0 kan ya? 0 ditambah min 2 dikali min 3. I cross K? I cross K? Min J ditambah 0,5 dikali 2 J cross I. Min K ditambah 0,5 dikali min 3 J cross K. I terus ditambah 1 kali 2 K cross I. J ditambah 1 kali min 3 K cross K 0. Oke, jadi kita pakai versi lambat aja ya. Yang penting kan ngerti. 0 coret aja. Oke, berarti kita tinggal punya min 2 kali min 3, 6. Tapi ada minnya. J. 5 kali 2, 1. Tapi ada minnya. Min K. 5 kali min 3, min 1,5. I. 1 kali 2, 2. J. Gitu ya. Satuin, jadi kita punya. Jadi min 4J min K min 1,5 I. Jangan lupa satuannya torsi apa? Gimana? Torsi kan gaya dikali R kan? R cross F kan? R itu apa satuannya? R satuannya apa? R satuannya apa? Meter. F satuannya? Newton. Ya udah, Newton. Meter. Udah, sederhana banget. RF. Ya, kalau dikurang lagi, Newton diurai lagi kilogram meter per second kuadrat kali meter, jadi kilogram meter kuadrat second kuadrat. Ya, gitu pokoknya. Tapi kalau udah tahu kilogram meter per second kuadrat kan tuh Newton meter. Oke, gampang kan? Oke, kalau gampang, coba. Ini baru yang torsi, tapi kita belajar yang momentum. Bentar ya, saya cek dulu, ada nggak ya? Ada. Yang a particle. Oke. Oke, seperti ini soalnya. Sebuah partikel melewati suatu daerah X, Y, Z koordinatnya. While ketika sebuah gaya bekerja pada partikel tersebut. Ketika partikel tersebut berada di posisi 2I min 3J plus 2K, gaya yang diberikan ke partikel yaitu berupa Fxi plus 7J min 6K. Berdasarkan data tersebut, kalau kita hitung torsinya dari origin, dari 0,0,0, didapatlah torsi sebesar 4I plus 2J min 1K. Oke? Carilah Fx. Bisa kan? Dibalik aja ya. Kalau tadi kan kita nyari torsi, tinggal R cross F. Sekarang nyari Fx-nya aja. Oke? Coba kerjain 5 menit sampai 13.27. Oh ya, kalau cross product, jangan sekali-kali kalian balik ya. Misalkan tadi torsi R cross F. Saya maunya torsinya F cross R, boleh nggak? Nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh kalian mengubah rumus yang sudah benar. Kalau di SMA nggak masalah. Karena di SMA kebanyakan cuma menghitung besar. Tapi kalau udah ngitung vektor, kita nggak boleh mengubah rumus aslinya. Kalau rumus aslinya R cross F, ya udah biar aja R cross F. Jangan diapa-apain. Oke, 5 menit sampai 13.27. Di sini kita cobain yang momentum.
Alhamdulillah. Oke, ini masih dinamika rotasi yang sederhana ya. Nanti habis ini kita belajar katrol. Katrol mulai tidak sederhana. Kan kita kemarin udah belajar katrol kan, cuman kemarin katrolnya nggak ada masa. Jadi katrol itu bukan benda. Nah, sekarang kita belajar katrol di mana katrolnya beneran real, ada masanya. Sedikit beda. Jadi dari materi nanti buat ujian 2 yang paling sulit tuh materi dinamika rotasi dan teman-temannya ini. Karena ini tuh kayak kalian belajar ulang materi dinamika sampai momentum, tapi sekarang dibikin ada rotasinya. Sehingga rumusnya jadi rumus rotasi, jadi semakin sulit. Setelah materi ini, mungkin Senin kita akan bahas materi yang mudah ya, osilasi dan elastisitas. Terus setelah itu baru belajar gelombang. Gelombang jauh lebih mudah lagi karena gelombang cuman tinggal masukin rumusnya aja. Nggak terlalu dalam soalnya materinya. Jadi yang paling susah tuh ini, materi yang dinamika rotasi. Oke, sambil nunggu kita absen manual dulu. Oke, nanti yang itunya nyusul. Oke, coba dikerjain ya. Waktu itu saya pada ngajarin tuh nggak salah ya. Itu ngitung apa sesuatu yang dicari dari cross. Kan tinggal lakukan aja cross product, terkait tinggal bandingin dengan hasil torsinya. Waktu itu ngitung apa ya? Torsi lupa. Oh, vektor biasa ya. Hitung vektor. Oke. Oke, 2 menit lagi udah sampai 29 deh. 30 deh. Tuh, 13.30 deh. Oke. Ini kita mau coba momentum sudut. Yang basicnya dulu aja, yang sederhananya dulu.
Oke, 2 menit lagi kita akan bahas. Di sini di holiday lebih bintangnya 2 ya, padahal gampang. Nah, kan kalian udah tahu ya ujian satu seperti apa, tipe soalnya. Jadi kalian harus persiapan buat ujian 2 lebih baik lagi ya, buat ngadepin soalnya. Kebanyakan cuma satu langkah aja kan, dalam masukin rumus, satu langkah atau 2 langkah lah paling banyak. Misalnya, hah? Enggak, kemarin ngerjainnya banyak yang masa kan nggak tahu kecepatan sentripetal sih gimana sih, tinggal 2 langkah, tinggal 1 langkah, tinggal masukin rumusnya. Gimana ini kalian? Jadi soalnya ujian 2 kemungkinan bakal seperti itu, 16 soal, 4 subbab. Tadi kan dinamika rotasi, momentum, dinamika rotasi, osilasi elastisitas, sampai gelombang ya. Jadi tipikalnya seperti yang kemarin yang kan udah kerjakan, banyak yang cuma 1 langkah, tapi beberapa yang nilainya 7, 8 tuh mungkin 2 langkah. Artinya kalian harus ngitung sesuatu dulu buat mendapat jawaban akhir. Jadi nggak terlalu ribet harusnya. Cuman kalian kenapa banyak yang tidak benar ya jawabannya? Oke, gimana sudah? Sudah? Belum? 1 menit lagi ya. Nilainya belum selesai semua, baru 75%. Karena satu nomor belum diperiksa jadinya belum ada nilainya. Tapi ya hasilnya ya gitulah. Gimana kalian? Berharap berapa nilainya? Ada target nilainya? 70, 70? Nyampe 70? Oke. Tenang aja, kan ada 3. Kalau yang ini jelek, ya yang board bagus. 3 bagus. Hah? Yang mudah. Harus bisa dong harusnya. Tinggal masukin rumus itu. Tinggal masukin rumus-rumus aja. Oke, kita bahas ya. Oke, lihat. Di sini kita dikasih tahu posisi dari bendanya 2i min 3j ditambah 2k. Oke, meter. Dan gaya penyebabnya itu adalah fxi plus 7j min 6k Newton. Oke. Nah, soalnya sudah memberitahu kalau torsi yang dihasilkan dari gaya tersebut dengan titik origin sebagai porosnya itu adalah 4i plus 2j min k. Satuannya Newton meter. Ya udah, kita tinggal mencari fx-nya berapa. Gampang kan? Kalian tinggal kerjain aja torsi. Torsi kan rumusnya adalah R cross product dengan F. Kalian tinggal masukin R-nya. R-nya 2 min 3 plus 2 ya. R-nya 2i min 3j plus 2k. Cross product dengan F-nya. Fxi terus plus 7j terus min 6k. Oke, kayak gini kan? Lakukan operasi perkalian cross biasa. Ini sama ini 0 kan? Nggak perlu dikerjain. Ini sama ini juga 0, nggak perlu dikerjakan. Ini sama ini juga 0, nggak perlu dikerjakan. Berarti tinggal 2 kali 7, 14. Betul? I cross J apa? I cross J, K ya? 14K berarti. 2 kali min 6, min 12. I cross K. Min J. Gampang kan? Terus, min 3 kali fx. Berarti min 3 fx. J cross I, min K. Oke. Min 3 kali min 6 jadi 18. J cross K. I. 2 kali fx jadi 2fx. K cross I. KI
J. 2 kali 7, 14. KJ. Min I. Gampang kan? Nah, satuin dulu. K sama K, J sama J, I sama I. Berarti K sama K ya. Berarti adanya apa ini K? 14 min 3. Min jadi plus ya. Plus 3fx. Betul? K. Sekarang J sama J. Ini jadi plus ya. 12 mana J lagi? Plus 2fx. J. I sama I. I berarti berapa? 18 kurang 14? 4 ya? 4I. Betul? Nah, ini adalah torsi. Nah, sekarang kita cocokkan nih. Berarti kan kita punya dong kalau gitu 14 ditambah 3fx nilainya harus apa? K berapa K tadi dia bilang? K itu min 1 ya. Berarti nilainya harus min 1. Dapat dong. Berarti 4 pindah ruas ya. 3fx sama dengan min 15. Berarti fx-nya min 5. Udah, satuannya Newton. Kayak gitu. Gampang ya. Jadi ini cara kalian mengubah atau ngebalik, mencari informasi vektor yang menjadi yang di cross productkan. Jadi kalian tinggal cross productkan aja. Nanti hasilnya kalian cocokkan dengan hasil yang dikasih tahu. Sekarang kita coba yang itu ya, angular-angularan. Oke. Nah, sekarang kita mau coba angular momentum atau momentum sudut. Oke. Ada sebuah gaya F sebesar 4J Newton diberikan kepada suatu benda dengan berat 0,25 kg yang memiliki vektor posisi 2I min 2K meter dan vektor kecepatan min 5I plus 5K meter per second. Semua diukur dari origin. Gitu ya. Nah, berapa sih angular momentumnya dan torsi dari objek tersebut? Berarti kalau nggak dikasih tahu, defaultnya dari origin. Oke? Bisa dikerjain? Bisa. Coba kalian kerjain ya. Masih ingat kan tadi? Apa rumusnya momentum angular? L. Apa rumusnya L? Inersia dikali omega. Tapi ini ada inersianya. Nggak ada. Berarti pakai yang satunya apa? R cross P. R cross P. Ingat kan? P itu bisa kita ganti kan? Jadi apa? M kali V. Ada semuanya? Ada kan? Kerjain. Oke, coba kerjain. 10 menit deh. Sampai 13.46. Karena ada 2 soalnya kan. Minta angular momentum, L-nya, sama torsinya. Torsi kan tadi kita udah ngerjain kan? Coba deh. Jadi pokoknya kalau rumusnya udah yang saya tulis itu udah benar, jangan sekali-kali ngubah urutan besarannya ya. Saya maunya P cross R biar gampang diingat. Jadi PR gitu ya. Enggak, jangan. Pokoknya kalau R cross P ya R cross P, jangan sekali-kali ubah urutan depan belakangnya. Karena itu akan jadi salah hasilnya. Nanti kita coba ada nggak ya soal lagi bentar. Oh ada, oke. Nah, nanti kan kita kan dikasihnya soal kayak gini langsung. Ntar kita coba kalau dikasihnya gambar terus itu nyari torsi. Kalian bisa nggak nyarinya? Oke, coba dikerjakan. Yang A minta angular momentum berarti L, yang B minta torsi yang tadi kita kerjakan.
Oke, ntar kita bikin beres, baru belajar yang katrol. Katrol bermassa. Jadi rumus-rumus dasar jangan sampai lupa, karena tipikal soal ujian kalian sebenarnya tinggal masukin rumus dasar aja kan. Kebanyakan masukin rumus dasar. Ya paling kalau yang nilainya 7 atau 8 tuh dua step lah. Kan ngitung sesuatu, baru bisa ngitung yang diinginkan. Tapi kalau yang cuma 5 poin, itu 500 step, tinggal masukin rumusnya aja. Rumusnya apa? Masukin angkanya, selesai. Jadi makanya harusnya sih kan bisa optimal, minimal harusnya 40 poin ya, karena kan setiap subbab ada dua nomor yang 5 kan, berarti 10 10 10 40 kan, 40 itu udah gede. Nah, ntar tinggal kalian perbaiki di ujian 2 berapa, ujian 3 mau berapa, yang diambil tetap yang terbaik 2 ya. Jadi kalian kalaupun di ujian pertama kurang optimal, nggak apa-apa, bisa kalian balas di ujian kedua dan ujian ketiga ya, kalau terbalas ya, kalau enggak ya nggak jadi balas dendam berarti. Oke, coba dikerjain. Ini gampang ya. Jadi kalian ini saya mau membiasakan kalian menggunakan cross product. Oke? Karena yang kemarin kan udah saya ajarin vektornya. Nah, sekarang dalam makna fisisnya, yaitu di L momentum sudut dan di torsi. Itu semuanya cross product. Nanti di sini kita kasih gambar, kalian kerjakan torsi juga dalam bentuk gambar dan momentum sudut dalam bentuk gambar juga. Oke, tadi sampai 45 ya. 5 menit lagi ya. L sama torsi. Oke, jangan lupa ntar ada tugas ya, tugas dinamika rotasi buat nanti, buat kalian kerjakan latihannya. Karena ini susah. Kalau kalian nggak sering ngerjain soal, ini susah. Karena susahnya itu lebih susah daripada dinamika biasa. Jadi harus mengerti dinamika benar titik atau dinamika biasa yang di bab 2, baru kita bisa paham dinamika rotasinya. Jangan lupa satuan ya. Kemarin juga banyak banget yang nggak pakai satuan tuh, lupa. Satuan nggak apa-apa di awal nggak perlu dimasukin, di akhir tapi wajib masukin. Kayak saya juga biasanya naruh satuan tuh di akhir, karena di awal saya hitung matematik biasa aja. Tapi di akhir jangan lupa menuliskan satuan. Satuannya apa? Oke, 3 menit lagi. Torsi R cross F. Oke. Jadi ini cuma mau membiasakan kalian melakukan cross product. Itu aja sebenarnya. Ini kalau dalam bentuk dikasih informasinya semuanya lengkap. Besarannya ada semua, tinggal lakukan cross product biasa. Jadi bisa aja ntar soalnya kayak gini bisa loh, ya kan? Karena ini tinggal satu langkah. Kalau kalian tahu cross product, gampang, mudah. Ini tipikal soal yang 5 poin kan? Kayak gini kan? Tinggal masukin cross product, selesai. Oke, coba ya dikerjain. Kalian latihan cross productnya, biar ntar di ujian kalau keluar kayak gini, kalian udah bisa melakukan operasi cross product.
Jangan lupa ya, nggak usah apa ya, nggak usah ragu. Kalau kalian lupa, gambarin aja sikliknya ya, IJK-nya. Nggak perlu nggak perlu dihafal kan, cuma perlu gambarin aja IJK-nya kan udah bisa melakukan cross product dengan benar. Oke, bisa semua bisa kan? Bisa ya? Nggak perlu dibahas ini ya. Kita mau coba yang dikasih gambar. Gimana kalau dikasih gambar tapi disuruh minta apa? Nomor 4 nih. Dikasih gambar, kan kalau tadi kan dikasihnya angkanya ya. Sekarang dikasihnya gambar, tapi ada angkanya juga sih. Nah, seperti ini. Disuruh menghitung torsi tapi dari gambar seperti ini. Oke, jadi di sini kita punya 3 buah gaya. Masing-masing gaya itu ada di titik A, titik B, sama titik C. FA 10 Newton, dan jarak RA itu jarak RA ke 0 ya, 8 meter. Sudutnya 135 derajat. Oke. Nah, kemudian FB 16 Newton, dia mengenai titik B. Titik B itu jarak ke 0 adalah 3 meter. C itu berapa tuh? 19 Newton. Jaraknya ke titik 0 adalah 3 meter juga. Oke, sudutnya 160. Nah, tentukan resultan torsi yang bekerja pada benda. Itu ya. Berarti dia minta apa? Sigma torsi. Karena ada 3 gaya yang bekerja, berarti kita gabungin aja kan? Torsi benda 1 ditambah torsi benda 2 ditambah torsi benda 3. Betul ya? Oke. Yaudah, bisa? Enggak. Nah, saya kasih contoh ya. Torsi 1 nih ya. Torsi 1 ya. Torsi 1, contoh nih. Torsi 1. Terhadap 0 kan ya, kita bikinnya ya. Nah, kalau kita bikin terhadap 0, berarti kalian bayangin seolah-olah ada sumbu X-nya seperti ini. Sumbu Y-nya harus keluruskan. Seperti ini. Bayang? Ngerti? Paham ya? Nah, torsi itu rumusnya apa? Tadi R cross F. Betul? Oke. Nah, tadi R-nya berapa? RA itu 8. Betul? Gitu ya. 8. Nah, 8 itu dari 0 ke A kan? Begini ya. Nah, ini adalah RA. Paham? Berarti kalau kita anggap ini aduh ini rada susah ya. Kita mikir ini. Nanti sumbunya beda-beda lagi. Oke dah. Anggap aja ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Oke. Berarti ini soalnya dia nggak ada IJK-nya kan. Kalian bikin IJK sendiri. Oke. Berarti R itu apa? Berapa RI? 8. Ke arah X kan? 8 I. Cross. F1 berapa? Kalau ini 135, berarti ini berapa? 45 ya. Betul? Ya. Berarti si FA bakal diurai jadi FA yang ke sini dan FA yang ke sini. Betul? Yang ke sumbu X sin atau cos? Jadinya sin. Berarti ini FA sin 45 ke X ditambah FA sin lagi cos ya. Cos 45 ke C. Betul gitu ya? Oke. I sama I kan 0. Tinggal 8 dikali FA dikali sin 45. I cross J. I cross J. K. I cross J. K. Paham? Oke. Nah. FA-nya ada. Iya. Cos. Oh. Oke. FA-nya ada ya. 8. FA-nya berapa? FA FA mana FA? 10 ya. 8 kali 10. Berapa cos 45?
cos 45 setengah akar 2. K. Berarti ke arah luar ya. IJK, berarti K-nya keluar. Berarti kita punya 40 akar 2K satuan Newton meter. Oke, paham? Tinggal cari torsi 2, torsi 3. Oke. Sebenarnya gampang sih, sebenarnya gampang. Ada cara cepatnya. Lihat ya, ini cara cepatnya. Kan torsi itu rumusnya R cross F kan? Betul? Atau sama aja, kalau gitu boleh nggak saya bilang, torsi kalau besarnya doang, itu adalah R dikali F dikali sin theta. Betul? Boleh kan? Boleh, boleh. Boleh ya? Di mana theta itu adalah sudut antara R dan F. Tapi harus jejar genjang. Buntut dengan buntut. Betul tuh? Oke. Nanti kita cari arah torsi, kita carinya pakai aturan tangan kanan saja. Lebih mudah. Tangan kanan. Coba ya. Cari torsi 2. Saya hitung besar dulu ya. Berarti R-nya R2, F-nya FB, dikali sin theta, betul? Lihat torsi 2. 2 ini ya. Oke? Lihat. Yang namanya R itu selalu dari titik poros atau titik 0 ke titik yang terkena gaya. Berarti R-nya gini kan? Betul? Ya, oke? Ini adalah RB maksudnya. Berarti mana sudutnya? Bukan yang itu. Sudutnya adalah harus buntut sama buntut. Ini kan kepasangan buntut kan? Jadi harus dilakukan yang namanya perpanjangan. Nah, paham? Ngerti? Sudutnya itu yang ini. Ingat, harus dalam yang itu tetanya. Kebetulan 90. Paham? Oke, kerjain. Begitu juga yang C. Ngerti? Oke, coba kerjain. Berarti torsi 2-nya, ntar cari torsi 2 topi. Oke, gimana cara nyarinya? Masih ingat aturan tangan kanan? Yang gini? Masih ingat? Yang gini loh. Ini jempol, 4 jari. Ini telapak tangan. Jempol itu apa? Ingat nggak kemarin? Dulu. Vektor sebelum cross. Vektor sebelum cross. 4 jari. Vektor setelah cross. Telapak tangan. Vektor hasil. Oke, tapi sekali lagi lihatnya harus buntut sama buntut. Contoh, 2. Berarti R-nya yang ini ya. Paham ya? Berarti ke arah mana jempolnya? Ke arah sana. Terus 4 jari arahkan ke si F. Berarti gini kan? Betul? Gini kan tadi kan? Telapak tangan ke arah mana? Masuk bidang. Masuk tuh berarti ke arah min K. Kalau kita bikin X positif, Y sini berarti keluarnya tuh K kan? Masuknya adalah min K. Berarti ini udah pasti di sini pasti arahnya adalah negatif K. Atau masuk bidang gambar. Paham? Ngerti? Ini cara gampang. Tapi ini jadi 2 langkah. Hitung besarnya, hitung arahnya. Gitu ya. Kalau kalian pakai vektor yang tadi saya kasih tahu, ini 1 langkah. Tapi ribetnya adalah menguraikan gayanya. Gitu ya. Oke, coba dihitung. Torsi 2, torsi 3 dalam bentuk vektor. Oke. Berarti hitung torsi 2 besarnya. Arahnya udah ada kan? Kita hitung torsi 3 besarnya. Arahnya pakai tangan kanan. Oke. Ntar dijumlahkan secara vektor. Oke. 5 menit sampai 13.57. Soalnya. Nih. Jadi kalian bisa ngitung torsi pakai vektor langsung, kayak tadi saya ajarkan, atau pakai 2 cara. Hitung besarnya, cari arahnya. Digabung jadi vektor. Sama aja. Itu alternatif kalian. Kalau ada gambar kayak gini sih lebih enak pakai cara kedua ya. Karena besarnya tinggal dihitung, tapi arahnya pakai tangan kanan. Lebih enak pakai itu.
Jadi ingat, kalau kita pakai yang sin atau cos, misalkan R, AB sin theta atau AB cos theta. Tetanya itu adalah theta jajar genjang. Harus buntut sama buntut. Nggak boleh kepala sama buntut. Kalau kepala sama buntut, maka kepalanya kita perpanjang. Paham ya? Jadinya kita dapat tetanya buntut sama buntut. Jadi ini kebetulan 90 tuh karena 90 sama 90 kan. Nah, seperti itu ya konsepnya. Oke, tapi ini kita belajar yang itu ya, yang pakai masa katral bermasa. Jadi soal-soal basic seperti ini bisa saja keluar di ujian nanti. Konsepnya adalah kan harus tahu rumus dan tahu konsep dasarnya. Kalau rumus dasarnya aja kalian tukar-tukar, ya udah, pasti nggak bakal benar jawab. Jadi rumus dasarnya itu bener dulu deh. Jangan sampai salah. Torsi itu R cross S, momentum sudut R cross P, gitu dan lain-lain. Oke, tadi sampai 57 ya. 1 menit lagi coba. Kita bahas bareng-bareng, baru kita belajar yang katrol bermasa. Oke, kita bahas ya. Tadi kita udah ngitung. Tadi R2 berapa? R2 RB 3, FB 16. Berarti 3 kali 16 dikali berapa sudutnya? 90 ya. Jadi berapa itu? 3 kali 16? 48. 48 Newton meter. Berarti torsi 2 kalau kita jadikan vektor adalah 48, arahnya min K, satuannya Newton meter. Oke, torsi 3. Oke, berarti R3 dikali FC dikali sin theta. Oke, coba lihat dari gambar. RC itu yang mana sih? Ini ya. Dari 0 ke titik C. Ini adalah RC. Oke. Ini adalah RC. Berarti berapa sudutnya? Bukan 160 ya, karena itu buntut sama kepala. Kita lakukan perpanjangan. Maka kita apa namanya, kita proyeksi. Nah, berarti sudut theta yang kita pakai di perhitungan tuh yang ini. Tetanya. Paham? 20. Berarti R3-nya itu 3, FC-nya berapa?
FC-nya 19 dikali sin-nya adalah sin 20. Betul? Dapatnya berapa? Kalkulator ini udah nggak hafal. Hah? 2,28 seriusan? Kecil itu? Iya, betul. Berapa? 52 atau 2? Sin. 3 kali 19 kali sin 52. Itu masuk akal sih. 50,03 masuk akal. Newton meter. Oke. Jangan lupa kadang kalkulator atau aplikasi Photomath itu biasanya defaultnya radian kalau nggak salah. Saya lupa. Jadi kalian harus tahu kalkulator yang kalian pakai defaultnya apa. Kalau di kalkulator mekanik, ya kalkulator biasa, ada tandanya. Ada huruf D, ada huruf R. Tapi kalau di Photomath nggak ada biasanya. Cara ngecek gampang aja. Coba kalian tulis di Photomath sin 30. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya setengah, berarti Photomath itu default kalian. Photomath defaultnya adalah degree. Tapi kalau hasilnya bukan setengah, kemungkinan itu radian. Paham ya? Oke. Sekarang cari torsi 3 topinya. Tangan kanan. R-nya jempol ke arah sana, betul? Terus 4 jari ke arah F. Gini kan? Betul nggak? Berarti telapak tangannya ke arah luar. Kalau itu adalah K plus K. Jadi biasanya kalau kita X, Y, Z, Z itu keluar. Karena dia keluar bidang, berarti positif K. Berarti torsi 3 vektornya adalah 52,03 K Newton meter. Sehingga sigma torsinya itu adalah torsi 1 tadi berapa? 40 akar 2K. 40 akar 2K. Terus dikurang 48K. 48K ditambah 52,03K. Tinggalkan itu manual aja ya. Kita dapat bla 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 K satuan. Bisa ya? Oke. Nah, ini masih gampang karena ini tinggal masukin rumus 1 aja, masukin angkanya, selesai. Nah, sekarang kita mau bahas yaitu ini. Kasus katrol bermassa. Oke, kalau kalian ingat waktu belajar dinamika benda titik, kan juga ada kasus katrol kan? Tapi pada dasarnya katrolnya itu kalau di benda titik dianggap tidak punya massa. Maka katrol itu di kasus dinamika benda titik bukan sebagai benda. Karena dia nggak punya massa. Nah, sekarang saya cuma sini aja. Hal-hal yang membedakan dengan dinamika benda titik untuk kasus katrol. Dinamika benda titik. Yang pertama, sekarang katrol kalian memiliki massa. Oke, kalau dia punya massa, berarti sekarang katrol sebagai benda. Oke. Emang kenapa sih kalau katrol sebagai benda? Kalau katrol sebagai benda, kalian wajib buat diagram gaya katrolnya. Diagram gaya untuk katrol. Kalau waktu di dinamika benda titik, karena katrol itu bukan benda, kalian benar nggak wajib bikin diagram gaya katrol kan? Kenapa? Tapi waktu itu kita bikin kan? Iya, karena waktu itu kita bikin untuk mencari hubungannya. Hubungan antar T sama hubungan antar A kan? Itu cuma terjadi kalau kalian ketemu katrol majemuk kan? Tapi kalau katrol cuma satu kan nggak akan bikin gaya katrol kan? Tapi kalau sekarang, mau katrolnya 1, mau katrolnya 2, mau katrolnya 3, selama katrol kalian punya massa, wajib kalian bikin diagram gaya katrol. Wajib. Nggak bisa nggak. Karena katrol sekarang sebagai benda. Paham? Itu yang pertama yang beda. Yang kedua,
tegangan tali semuanya beda. Ingat nggak? Waktu kalian belajar dinamika benda titik, di mana ada katrol sebagai penghubung dan katrol tidak punya massa, tegangan tali nilainya sama kan? Selama dia satu tali kan? Sekarang mau di satu tali beda. Apalagi talinya beda. Ngerti? Jadi nggak ada T yang sama sekarang. T-nya walaupun tali tetap beda. Paham? Yang ketiga, konsep logika pergerakan benda masih berlaku. Jadi kalian masih bisa menerapkan konsep logika pergerakan benda di kasus dinamika benda tegar katrol. Yang mana masih ingat nggak? Yang ini loh, perbandingan perpindahan akan selalu sebanding dengan perbandingan kecepatan akan sebanding dengan perbandingan percepatan. Ini masih berlaku pada kasus katrol dengan massa. Paham ya? Nah, 3 poin inilah yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengerjakan katrol yang memiliki massa. Oke? Kita coba lihat soalnya. Soal katrol bermassa. Oke. Ada yang lebih mudah nggak ya? Bentar. Ada yang lebih mudah nggak? Oh, ini ada yang mudah. Oke. Oke, kita coba. Saya mau kirimkan dulu ke iPad. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba kerjakan ya. Yang mudah dulu aja ya. Yang kasusnya mudah, yang ini. Ini paling mudah nih. Oke, coba kita lihat. Di sini ada 2 beban, di mana massa bebannya adalah MA sama MB. Oke. Kemudian diikatkan pada sebuah katrol yang bebas berputar. Di katrolnya nggak ada gesekan. Nah, ini penting nih. Apabila massa tali dapat diabaikan, berarti tali bukan sebagai benda, tapi katrolnya ada massanya. Katrol anggap sebagai silinder pejal yang memiliki massa katrol. Dan jari-jari adalah R. Berarti sekarang katrol sebagai benda. Berarti kalian melihat ini ada 3 benda. Massa 1, massa 2, massa A, massa B, sama katrol. Langkahnya buat diagram gaya per benda. Oke? Anggap yang bendanya gerak mana deh? Ke atas atau ke bawah si A? A ke atas, boleh. A gerak ke atas. Pasti B geraknya ke bawah ya. Percepatannya sama nggak? Sama beda? Sama. Loh, kalau A gerak 5 meter, B gerak turun bawah 5 meter kan? Ingat, logika pergerakan benda masih berlaku di sini. Oke, setelah itu apa? Buat diagram gaya per benda. Benda A, berarti kita hanya gambar benda A-nya aja. Ada apa ya di benda A? Ada massa, pasti dia punya berat. Massa benda A, MA, dikali G. Ada apa lagi? Tegangan tali. Tegangan tali namanya TA. Oke, jangan T doang. Karena sekarang T semuanya beda. Paham? Kemudian benda B, maka kalian gambarkan benda B-nya saja. Benda B. Oke?
ada massa, maka dia punya berat MBG. Ada tali, maka dia punya tegangan tali TB. Sekarang katrol wajib kalian gambar. Nggak boleh nggak? Katrolnya ya. Ada apa ya di katrol? Oke, ada berat. Ini kan dia ketahan ya. Gini. Oke, gini kan ya. Nih, ininya. Oke, karena katrolnya punya massa, berarti dia punya daya berat. Dari sini kan, beratnya. Ini adalah massa katrol dikali gravitasi. Ada apa lagi? Tali. Ada tegangan tali TA. Ada tegangan tali TB. Sebenarnya ini ada gaya normal yang sini kan, yang nahan dia kan ya. Tapi ya udah nggak pakai aja deh. Oke. Tadi kan kita asumsikan benda A geraknya kemana? Ke atas ya. Benda A bergerak ke atas dengan percepatan A, betul? Maka benda B gerak ke bawah dengan percepatan A. Katrolnya gimana? Gerak atau muter doang? Muter doang kan ya? Muternya kemana? Muternya gini, betul? Nah, ini adalah alfanya. Paham, paham? Oke, kalau sudah, kita kerjakan satu persatu. Benda A. Benda A berarti apa? Sigma Fy sama dengan massa benda A dikali A, betul? Karena dia gerak ke atas, berarti yang positif TA. Berarti TA dikurang MA kali G sama dengan MA dikali A, betul? Sekarang benda B. Benda B sama sigma Fy-nya sama dengan MB dikali A. Karena dia geraknya ke bawah, yang positif siapa? MBG, betul? Berarti MBG dikurangin TB sama dengan MB dikali A, betul? Sekarang katrol. Katrolnya gimana? Dia bergerak translasi atau hanya bergerak rotasi? Gimana katrolnya? Gerak sambil muter, atau muter doang? Muter doang kan? Berarti hanya bergerak translasi. Berarti sigma F-nya pasti 0. Ya kan? Karena dia tidak bergerak, bergerak rotasi. Itu sigma translasinya 0 kan? Sigma F-nya 0. Tapi sigma torsinya ada. Yaitu apa? Inersia dikali alfa. Betul? Ya. Hah? Omega. Apa rumusnya gaya? M kali A. A pasangannya alfa. Oke. Nah, karena sigma torsi kalian itu inersia kali alfa, kalian nggak boleh milih positifnya yang mana. Oke? Positif torsi harus sama dengan arah putar bendanya. Oke? Paham? Berarti yang karena dia muternya clockwise, kita clockwise kan ya? Berarti yang positif yang clockwise. Oke? Ini dia di mana porosnya? Di tengah, ya nggak sih? Betul nggak? Tengah kan? Berarti torsi akibat MKG ada nggak? Nggak ada. Yang ada torsi akibat A muternya ke sini, torsi akibat B muternya ke sini. Berarti mana yang positif? Torsi yang mana? Torsi yang B, berarti tegangan tali B dikali apa? Torsi itu R kali F kan? F-nya kan TB. R-nya. R itu apa? Jarak ke poros. Berapa jarak ke poros? R kan? Jari-jari kan? Bener nggak? Jari-jari. Dikurang torsi A dikali jari. Betul? Inersianya apa? Silinder pejal. Diputer di tengah. Berapa tadi itu kemarin? Tahu nggak? Inersia silinder pejal itu sama aja kayak cakram. Berapa? Cakram diputer di tengah. Ngaco banget. Berapa? Setengah. Jadi kalau silinder pejal tuh sama kayak cakram.
silinder rongga itu sama kayak cincin. Paham? Setengah, M-nya siapa? M katrol dikali R kuadrat dikali alfa. Paham? Ngerti? Berarti kita bisa coret R-nya dong. R, R, R. Betul? Boleh. Jadi kita punya apa? TB dikurangin TA sama dengan setengah massa katrol dikali R. Alfa itu apa? Alfa adalah yang benar. Alfa adalah tadi baru ada di setan yang kinematika. Alfa adalah kata kita A sama dengan A per R. Berarti ini A dibagi R. Berarti kita punya apa? TB dikurangin TA sama dengan setengah MK dikali A. Lihat, ada berapa variabel yang kita nggak ketahui. Ada berapa variabel yang saya bikin deh. 3 TA, percepatan, sama TB, ya kan? Yang lainnya semuanya ada di soal kan? Ingat, kalau soalnya variabel, kita boleh bikin variabel baru, tapi tidak boleh muncul di jawaban akhir. Ada 3 variabel dan kita punya 3 persamaan. Bisa nggak dikerjain? Bisa. Di sini apa? TA itu adalah massa benda A dikali A ditambah massa benda A dikali G, betul? Kalau di sini TB itu adalah massa benda B dikali G dikurang massa benda B dikali A, betul? Kenapa yang diganti TA sama TB? Karena yang dicari A, gitu kan ya? Kalau yang dicari TA, berarti yang diganti TB sama A kan? Gitu ya konsepnya kan? Masukin semuanya ke persamaan tadi, TB masukin. Berarti MBG dikurang MBA dikurang TA masukin. MA dikali A ditambah MA dikali G sama dengan setengah MK dikali A. Betul? Satuin yang ada A. Yang nggak ada A pisahin. Berarti kita punya apa? MB kali G dikurang MA dikali G. Betul? Yang ada A pindah sana ya. Setengah MK dikali A ditambah MB dikali A ditambah MA dikali A. Betul? Karena ada G, G-nya keluarin aja. MB dikurang MA. A-nya keluarin boleh? Setengah MK ditambah MB ditambah MA. Dapat dong A-nya. G dalam kurung MB min MA dibagi setengah MK ditambah MB ditambah MA. Udah, jawabannya gini aja. Nggak perlu disederhanain, nggak perlu. Selama dia bilangnya cuma hitung, berarti asal jawaban kita semuanya itu adalah variabel yang ada di soal, udah selesai. Kecuali dia mintanya buktikan. Nah, itu ada dulu, Pin. Kalau buktikan berarti kita harus bikin soal jawaban ini gimana caranya sama persis dengan yang jawaban yang diinginkan soal. Paham? Bayang ya? Jadi cara ngerjainnya persis sama. Cuman katrol sekarang wajib kalian gambar. Ngerti? Oke, kalau ngerti kita bikin yang susah. Kalian ngerjain tapi. Karya yang mana yang susah ya? Ini kali ya. Ini kali ya. Ini kali ya, susah kali ya. Oke. Oke, nomor ini mirip kayak soal ujian kemarin kan? Mirip ya? Ya sih? Yang diusahain Turki ada kan kayak gini. Tapi kemarin kan katrolnya tidak bermassa. Oke. Ada 2 blok. Oke, itu bloknya sama, sama-sama beratnya sama 6,2 kg yang terhubung dengan string tali ya, tali tidak bermassa. Dan puli itu katrol. Pulinya itu memiliki radius 2,4 cm, ubah ke meter, oke? Dan rotasional inersia. Nah, ini udah inersia ya. Artinya ini udah IK.
I katrol, paham? Bukan massa katrol. Yaitu 7,4 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat. The string does not slip. Ya, stringnya maksudnya tidak slip ya. Maksudnya ini maksudnya stringnya selalu dalam keadaan tegang. It is not known. Tidak diketahui apakah ada gesekan atau tidak di antara meja dan balok yang sliding. Anggap aja ini balok A lah ya, biar gampang. Balok 1 deh. Ini balok 2 gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih, balok 2 itu ada gesekan apa enggak. Oke? Okay? When the system is released from rest, dilepaskan dari keadaan diam, the pulley katrol dia berputar sejauh 0,13 radian dalam selang waktu 91 meter second milidetik, dan akselerasi dari blok konstan, hanya konstan. Oke, okay? What are the magnitude of the pulley angular acceleration? Apa yang dicari? Alpha. Oke, okay. B, the magnitude dari kedua balok. A. Yang sama dong, pasti kan? Oke, okay. Yang C, tension 1. Yang D, tension 2. Oke? Okay? Oke. Okay. Kerjakan. Oke, okay. Coba tanya deh. Menurut kalian, nggak usah deh. Tata. Perlu nggak ya? Kalau di soal dia tidak ada informasi gesekan atau enggak, ini kan dibilang gitu kan ya? Asumsinya gesekannya ada apa enggak? Ada dulu. Kalau kalian karena gini, kalau kalian kan bingung nih antara gesekannya ada apa enggak kan? Kalau kalian dari awal bilang gesekannya enggak ada, berarti F gesekan 0 kan? Nggak ada kemungkinan F geseknya nggak 0 gitu kan? Tapi kalau kalian dari awal bilang asumsikan ada gaya gesek, artinya kalian akan menghitung gaya gesek kan? Berarti hasilnya bisa 0 nggak? Bisa nggak 0? Bisa. Jadi kalau kalian nggak tahu atau soal dia bilang dia nggak tahu ada gesek apa enggak, maka saran saya asumsikan ada gaya gesek. Paham? Karena itu adalah kondisi generalnya. Kalau kalian dari awal bilang nggak ada gesekan, kan nggak akan ketemu kondisi di mana gesekannya ternyata ada. Paham ya? Jadi ketika kalian bikin asumsi, buatlah segeneral mungkin sehingga semua kemungkinan jawaban itu masuk. Paham ya? Oke? Jadi kalian kalau dibilang tidak diketahui ada gesekan atau tidak, asumsikan ada gesekan. Itu udah paling general. Karena ketika kalian mengasumsikan ada gesekan, maka kalian akan menghitung gaya gesek kan? Betul nggak? Ketika kalian menghitung gaya gesek, kalian akan dapetin gaya geseknya itu berapa kan? Bisa 0 kan? Bisa. Bisa ada? Bisa. Artinya kita bisa mengcover kedua kasus yang akan terjadi. Paham ya? Jadi bikin asumsi itu jangan seenak kalian, tapi buatlah asumsi segeneral mungkin. Sehingga semua kemungkinan dapat terjadi. Oke, 10 menit ya. Cukup 10 menit? Cobain 10 menit ya. Sampai 32. Jadi secara konsep, itu sama kayak soal-soal dinamika biasa. Bedanya cuman sekarang katrol sebagai benda. Berarti kalian bikin diagram B3. M1, M2, katrol. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, katrol sebagai benda berarti konsekuensinya tegangan talinya beda. T1, T2 beda. Percepatan benda 1 sama 2 sama nggak? Sama dong. Kalau M2 gerak ke kanan 10 meter, M1 akan turun 10 meter kan? Perbandingan perpindahan akan sama dengan perbandingan kecepatan. Perbandingan kecepatan akan sama kayak perbandingan percepatan. Nah, saya nggak tahu ada apa lagi. Dia juga ada informasi nih. Awalnya diam, kemudian pulinya berputar 0,13 radian dalam waktu 91 milisecond. Dan akselerasi baloknya konstan. Saya nggak tahu ini maksudnya apa, kita coba aja. Jadi ini satu soal, tapi di dalamnya kompleks. Mungkin ada kinematikanya, mungkin ada dinamikanya. Konstan akselerasi berarti alfanya pun konstan ya, betul nggak? Betul ya? Oke.
0,13 itu apa? Delta theta. Perubahan sudut dari putaran si puli. Paham? Jadi jangan bilang theta, tapi delta theta. Jadi kalau di rotasi kan, pergerakan tuh delta theta. Kalau di linear, delta R kan. Jadi ini lumayan sulit nih menurut saya sih ya. Karena kompleks, nggak sesimpel tadi. Simpel tadi kan cuma gerak rotasi aja ya. Sama ada atas bawah ini dia ada lumayan sulit menurut saya. Apa? Katanya muter doang atau muter sambil gerak? Ya, jadi normalnya kan nggak akan ngaruh juga. Kayak tadi, saya menggambarkan MG-nya katrol, tapi kan nggak dipakai kan? Karena dia pasti poros kan. Normal pun sama kan? Dia akan mengarah ke poros kan? Mengarah ke pusat kan? Jadi secara umum ada normalnya karena dia bersentuhan sama pengaitnya kan? Tapi ada normal. Tapi normalnya itu akan mengarah ke pusatnya. Kalau bergambar sih boleh, ngerti? Jadi normalnya katrol nggak saya gambar karena dia pasti nggak akan kita pakai. Selama katrolnya itu katrol muter doang. Ada kalanya katrolnya itu katrol bebas. Jadi dia muter sambil jalan. Nah itu hati-hati. Kalau dia muter sambil jalan, berarti kan harus hitung sigma F dan sigma torsi. Paham ya? Jadi kalau dia muter doang, sigma torsi yang kita pakai. Kalau dia jalan sambil muter, berarti sigma F-nya dan sigma torsi. Oke, coba dikerjain. Jadi dia udah ngasih tahu inersia, udah ngasih tahu jari-jari katrol. Jadi itu yang 7,4, 10 pangkat min 4 tuh bukan massa, tapi inersia ya. Jadi kalian nggak perlu ngubah inersianya jadi setengah mr kuadrat, nggak perlu. Jadi massa benda 1 sama massa benda 2 sama 6,2. Massa katrol nggak dikasih tahu sih, tapi dia ngasih tahu inersia ya. Inersia kan mengganti massa ya, jadi kan sama aja kalau dikasih tahu inersia berarti katrolnya itu punya massa pasti. Oke, jadi secara umum ngerjainnya sama persis. Enggak persis sih, mirip lah. Tapi ada beberapa yang harus kalian perhatikan ketika dinamika rotasi. Makanya saya bilang ini lebih sulit dibandingkan dinamika yang awal. Dinamika benda titik. Jauh lebih sulit. Karena kalian harus lebih detail dalam memperhatikan bendanya. Harus tahu bendanya ini bergerak apa, translasi apa, rotasi, atau dua-duanya dan lain-lain. Jadi kalau nanti ketika kita belajar, mungkin kita Senin awal kita akan belajar gerak menggelinding dulu ya. Gerak menggelinding itu dia dua, dia berputar sambil bertranslasi kan. Maka dia meninjau
dua-duanya. Nah, translasinya sama rotasinya. Tapi kita lihat deh. Ini dulu deh. Kita beresin dulu yang katrol-katrolan. Anggap saja ada. Nggak tahu, anggap saja ada. Nggak tahu juga, saya juga ini. Jadi, saya juga nggak, kan saya belum ngitung. Saya juga cuma ngambil doang. Saya juga belum ngitung ini berapa. Cuman kalau saya ketika soalnya bilang tidak tahu ada informasi gesekan atau enggak, saya anggap aja ada gesekan. Karena itu kondisi umumnya. Kita bisa tahu kalau kita menganggap dia ada gesekan, kita bisa dapat hasil tidak ada gesekan dan bisa dapat hasil ada gesekan, ya kan? Tidak ada gesekan kapan? Kalau F gesekan 0. Kalau ada gesekan berarti F gesekan nggak 0 kan? Cuman saya nggak tahu gimana ngerjainnya. Karena belum dikerjain kita. Tapi kalau udah dikerjain baru kita bisa tahu ini ada gesekan apa enggak nih. Kayak A cuman minta angular acceleration alpha sama magnitude of either blocks acceleration, percepatan masing-masing balok. A sama alpha ya. Yang A itu minta alpha, yang B minta A. C minta tension. Yang minta gesek sih ya udah ya. Saya nggak tahu dia ada gesekan apa enggak, saya nggak tahu. Saya pasti akan bikin asumsinya ada gesekan dulu. Biar saya bisa tahu informasi secara umumnya itu kayak gimana. Karena kalau dari awal kalian bilang tidak ada gesekan, artinya kan langsung ngejudge dia nggak ada gesekan. Padahal belum tentu nggak ada kan? Paham ya? Jadi membuat asumsi itu kadang tricky banget, bukan berarti terserah kalian asumsinya. Enggak. Asumsi itu buatlah segeneral mungkin. Sehingga semua opsi pilihan itu masuk ke asumsi kalian. Oke, coba dikerjakan. Ini memang susah sih. Kalau saya juga belum kebayang gimana ngerjain. Tapi mungkin susah, mungkin gampang. Saya nggak tahu juga, belum ngerjain. Kita bareng-bareng aja jam 35 lah ya, kita coba. Kalau belum, tambahin lagi. Jadi saya juga nggak tahu gimana ngerjainnya karena saya cuma ngambil soalnya aja nih. Jadi kita kerjain bareng-bareng aja. Ketemu nggak ketemu ya, positif ketemu ya. Karena di holiday harusnya udah lengkap kan, nggak mungkin holiday masih soal nggak ada variabel yang kita butuhkan. Kita asumsi-asumsi aja yang harus kalian pahami.
Oke, gimana? Udah ada titik terang nggak? Udah dong. Oke, masih ada 2 menit lagi. Tuh kan gampang kan? Udah mau titik terang ada kan? Ada kayaknya sih. Harusnya ya. Astagfirullahaladzim. Absensinya mana ya? Absensi biru? Ada? Absensi biru mana? Udah diisi? Dulu ya. Udah diisi semua? Oke. Sip. Sebanyak kan. Rizky ada Rizky? Amanda? Alfandri? Najmita nggak ada. Raffi? Zahra? Sacha? Syakik? Naya? Arzeti? Arzela? Ya. Muka, oh enggak ada ya. Neng Nabila? Ya. Nashwa? Diezi? Atala? Atala ada? Kenapa ada nih? Hakam? Alif Zaki? Raisa? Nur Rahman? Zidan? Ini dia enggak ada. Abdullah? Oke. Sarah? Salma? Oke. Oke, udah belum ini? Udah? Dapat nggak yang A? Dapat dong. Dapat kan? Lah, enggak juga. Seriusan? Nggak dapat yang A? Kita coba ya. Massa benda 1, 6,2 kilogram. Massa benda 2, 6,2 juga kilogram. Jari-jari 0,024 ya, betul? Meter. Inersia katrol dari kasih tahu 7,4 kali 10 pangkat min 4. Oke. When the system is released from rest, berarti awalnya diam ya. Berarti awalnya katrolnya nggak berputar kan? Omega 0-nya 0.
Oke. Katrolnya itu mengalami perputaran sejauh 0,13 radian dalam selang waktu sebesar 91 kali 10 pangkat min 3 second. Betul? Acceleration constant. Yang ditanya, yang A minta apa? Magnitude of alpha. Dapat nggak? Serius nggak dapat? Ya, dapat dari mana? Dapat dong. Tinggal dari sini. Ya nggak sih? Loh, apa rumusnya delta theta? Apa ayo? Omega 0. Omega 0. Delta T. Terus tambah setengah alfa delta T kuadrat. Gimana kalian ini? Nggak dapat alfa sih? Ini tahu 0,13. Omega 0, 0 kan? Setengah. Alfanya nggak tahu. Delta tetanya tahu. 91 kali 10 pangkat min 3. Berarti dapat dong alfanya 2 dikali 0,13 dibagi 91 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Dapatnya berapa? Gampang kan? Kalian kepikiran terlalu jauh nih. Dapat? Berapa? Berapa? 31,397. Sama nggak? Kamu sama? Nggak? Sama? Kalkulator coba kalkulator. Juga nggak hafal nih. Sama nggak nih? Itu 91 kali 10 pangkat min 3 ya. Berarti 0,09. Sama. Satuannya apa? Radian. Nah, yang ada dapat kan? Yang B minta apa? B minta apa? B minta percepatan. Dapat nggak? Lah, nggak dapat juga. A itu rumusnya apa? R kali alfa. Alfanya tahu? Aduh, gimana ini kalian? Rumus dasarnya harus nggak boleh lupa ya. R-nya apa? 0,024. 0,024. Alfanya masukin 31,397. Dapatnya berapa? Berapa? Dapatnya 0,753 satuan. Nah, tuh kan. Ini bisa jadi soal ujian kayak gini kan? Tinggal masukin rumus itu, tahu rumusnya, masukin angkanya dapat. Kalian tuh terlalu pusing mikirnya kayaknya. Karena banyak banget datanya kan, siapa yang mana nih. Nah, yang C sama D mungkin susah nih, karena dia udah minta tension. Tension kan gaya ya. Berarti kalian mau nggak mau harus bikin diagram gaya. Per benda ya. Oke, bikin diagram gaya per benda. Benda yang atas deh, boleh deh. Benda yang bawah dulu sebenarnya yang satu ya. Satu dulu deh. M1. Oke, ada apa ya di benda satu? Ada massa, berarti dia punya M1G, betul? Ada apa lagi? Tension 1. Oke, sekarang benda 2. Benda 2, M2. Ada apa aja? Ada massa, pasti dia punya berat. M2G. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Normal. Karena dia bersentuhan dengan bidang. Ada apa lagi? Tension 2. Nah, tadi kan udah bilang ya, kalau kita nggak ada info, dia bilang informasinya nggak ada gesekan atau enggak, anggap aja ada gesekan. Paham? F gas. Terus katrolnya. Oke, kita gambar dulu. Oke, katrolnya sekarang. Ada apa aja di katrol? Massa kan? Sebenarnya kalau kita bikin yang detail tuh ada masanya. Ada massa katrol, betul? Massa katrol dikali G. Ada apa lagi? Normal sebenarnya kan ya? Kan dia nyentuh ini kan?
Normal. Sebenarnya sih ini kalau gambar aslinya ya, normal katrol. Ada apa lagi? Tension. Ini tension 1. Ini adalah tension 2. Betul? Bisa, bisa. Bisa apa? Bisa dikerjain. Udah kan? Oke. Ya udah, kita gambar dulu. Berarti kan gimana geraknya? Benda M1 gerak ke bawah, betul? Benda M2 gerak ke kanan. Katrolnya muter kemana? Muternya ke sini ya? Betul? Alfa. Oke. Udah, bikin satu persatu. Dari benda satu dulu deh yang gampang. Apa benda satu? Sigma Fy sama dengan M1 dikali A. Betul? Ada apa aja? Karena dia gerak ke bawah, berarti yang positif M1G. M1G dikurang tegangan tali sama dengan M1A. Masukin, ada M1-nya 6,2 ya? Oke, G-nya kita pakai 10 aja ya. Jadi 62. T-nya nggak tahu kan? Ada A-nya nggak? Loh kan? A-nya ada. Dapat nggak ini? Loh kan? Mana yang susah? Apa yang susah ini? 753. Dapat dong. Berarti T1-nya apa? Nah, ini nih. Banyak yang saya cek di ujian. Ini malah jadi bagi. Terus ada yang kali. Gimana sih? Tinggal 62 dikurangin 62 dikali 6,2 dikali 0,753. Dapatnya berapa? Kalkulator? 57,33. Satuan? Newton. Dapat dong. Ya kan? Oke. Benda 2. Benda 2. Benda 2 berarti dia gerak ke sana, dia ada X sama Y kan ya? Yang Y dulu deh. Sigma V-nya gimana? 0 ya? Oke, berarti ada gaya normal 2 dikurangin M2G sama dengan 0. Gaya normal 2-nya berarti 62 Newton. Oke. Terus sigma Fx-nya M2 dikali A. Ada apa aja? Karena dia gerak ke kanan, betul? Berarti yang positif T2 kan ya? Berarti kita punya T2 dikurangin gaya gesek sama dengan M2 dikali A. Betul? T2-nya kita nggak tahu. Gaya gesek kita juga nggak tahu karena nggak tahu mu-nya kan. Anggap aja nggak tahu. M2 aja ada 6,2. A-nya ada 0,753. Ada berapa variabel yang kita nggak tahu? Bisa dikerjain? Simpen dulu aja. Berarti ini nggak bisa kita kerjakan. Simpen. Oke. Sekarang apa yang belum dikerjain? Katrol. Katrolnya gimana? Katrolnya berputar aja atau berputar sambil bertranslasi? Berputar aja kan? Berarti sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke, karena dia berputar pada porosnya, berarti MKG punya torsi nggak? Kalau dia berputar pada porosnya, punya? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Karena dia pas di poros. Normal punya torsi? Nggak punya juga, karena dia dari poros kan? Paham? Jadi kalau kita ngitung torsi, berarti gaya yang gaya yang tepat di poros, pasti nggak punya torsi. Gaya yang mengarah ke poros juga nggak punya torsi. Paham? Berarti yang punya siapa? T1 sama T2. T1 muternya kemana? Ke sini. T2 muternya ke sini. Yang positif yang mana? T1. Karena dia harus sama dengan arah alfanya, betul? Berarti kita punya T1 dikali. Berapa lengannya? R kan? R dikurang T2 dikali R sama dengan inersia katrol dikali alfa. T1 ada? Ada. 57,33. R-nya ada? Ada. R-nya berapa? 0,024, betul?
0,024. T2 ada? Tidak ada. R ada? Ada 0,024. IK ada? Berapa IK tadi? IK-nya 7,4, 10 × 4 ya. 7,4 kali 10 pangkat min 4. Alfanya ada? Ada. Masukin 31,397. Coba lihat, ada berapa variabel yang kita belum tahu? Dapat nggak? Dapat dong. Berarti T2 berapa rumusnya? 57,33 dikali 0,024 terus dikurang 7,4 10 pangkat min 4 dikali 31,397 terus dibagi 0,024. Dapatnya berapa kalkulator? Oh, udah dapat juga ya, 56,361. Satuan Newton. Gampang kan? Oke, pertanyaannya. Nih, saya tambahin pertanyaannya ya. Ada gesek nggak? Ya tinggal masukin ke sini. Ingat sih? Betul nggak? Hitung gaya geseknya. Apakah gaya geseknya 0 atau enggak? Betul kan? Kalau gaya geseknya 0 berarti tidak ada gesekan kan? Kalau gaya geseknya enggak 0 berarti ada gesekan. Ngerti? Paham ya? Jadi dengan mengasumsikan ada gesekan, kita sudah memasukkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu kalau ada gesekan atau tidak ada gesekan. Kalau kalian dari awal langsung mengenerate gaya geseknya 0, kalian nggak akan ketemu kasus kemungkinan kedua, yaitu kalau ada gesekan, gitu kan ya? Paham? Jadi kalau kalian mau cek, tinggal cek aja. Gaya geseknya berarti apa? T2 dikurangin 6,2 dikali 0,753. T2-nya tahu kan? 56,361. 56,361 dikurang 6,2 dikali 0,753. Dapatnya berapa? Gesekannya gede loh. 51,69 Newton. Jadi kalau kalian langsung bilang tidak ada gesekan, saya yakin pasti kalian jawabannya T2-nya nggak akan sama kayak ini. Dan salah. Ketika kita di soal udah bilang tidak ada informasi gesekan atau enggak, berarti dia minta kalian cek dulu kan? Ya kan? Sama aja kayak ketika kalian di soal itu dia ngasih nama Miuka. Terus dia minta kalian cek dulu dia gerak atau enggak. Ini berarti kita minta cek dulu dia ada gesekan atau enggak. Caranya ya asumsiin aja ada gesekan. Karena itu lebih general dibandingkan kalian mengasumsikan licin. Kalau kalian mengasumsikan licin, berarti kalian akan selalu mendapatkan gesekan 0. Padahal belum pasti 0 kan? Tapi kalau kalian bilang ada gesekan, kalau beneran dia licin ya, pasti gesek kita 0. Pasti. Ngerti nggak? Paham ya? Tapi kenyataannya nggak 0. Tapi ada kemungkinan 0 kan? Paham ya? Ngerti kan? Karena kita nggak tahu GTK-nya berapa. Kita belum men-state GTK-nya 0. Kita justru ngitung GTK-nya. Kalau diminta. Gitu. Paham? Oke. Jadi secara umum, mengerjakan dinamika rotasi itu kayak dinamika biasa. Tapi kalian harus lebih detail melihatnya. Paham ya? Kalian harus tahu ini si bendanya ini gerak apa nih? Gerak translasi, rotasi, atau justru dua-duanya. Ya kalau dua-duanya gimana? Ya hitung dua-duanya. Hitung sigma F-nya, hitung sigma torsinya. Kalau cuma translasi ya sigma F-nya aja. Kalau cuma rotasi ya sigma torsinya aja. Paham ya? Oke. Materi dinamika rotasi masih ada yang belum, yaitu gerak menggelinding. Mungkin kita akan bahas di hari Senin pagi, 1 jam, atau 2 jam, saya nggak tahu, 1 jam lah ya. Baru kita bahas materi bab 3-nya, osilasi elastisitas. Nanti saya akan kasih soal-soal buat tugas kalian, karena dinamika rotasi itu kalian harus latihan. Sama halnya kayak dinamika. Semakin kalian bisa ngerjain soal-soal latihan dinamika rotasi, kalian akan semakin
tahu, oh ini tuh tinggal gini-gini aja. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dinamika rotasi sampai katrol bermassa? Nggak ada ya? Secara umum, dia sama kayak dinamika biasa, secara umum. Tapi kalian harus lihat dia secara lebih detail. Oke, ntar rekamannya saya akan upload di YouTube. Soalnya mungkin saya akan upload di MS Team ya untuk soal tugas sore ini atau malam ya. Kita lihat lagi. Oke.